Saya harus naik kereta api, harus naik bis. Kita didukung oleh banyak jasa dari banyak orang. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain untuk mengendalikan diri kita, supaya kita tidak mencelakai yang lain, tidak membuat yang lain menderita. Kita dibantu ya oleh banyak orang. Mengapa kita membuat orang lain menderita? Konsekuensi yang logis, karena kita hidup di masyarakat. Di luar negeri itu Bapak dan Saudara, tertentu negara-negara yang sudah maju, kalau Anda keluar rumah, itu Anda harus berpikir, saya ini hidup di tengah-tengah orang banyak. Saya harus berperilaku yang tidak menyulitkan orang banyak. Begitu Anda keluar rumah. Kita di sini banyak menuntut. Pemerintah biarkan jalan bolong-bolong, traffic light mati, polisi tidak menjalankan tugasnya dengan benar. Apakah Anda pernah bertanya pada diri Anda sendiri, saya sudah benar belum di masyarakat, di jalanan itu? Nanti naik kereta api atau naik pesawat, sudah naik kursi-kursi, lorongnya itu kecil. Begitu ada naik, ketemu kenalan yang sudah duduk. Oh, kamu mau pergi juga ke Jakarta? Oh iya, bagaimana anakmu sekarang? Sudah lama kita tidak ketemu ya. Oh iya, bagaimana kamu ada di mana sekarang? Enaknya dia ngobrol. Yang menunggu di belakang kita banyak sekali sampai ke bawah. Mereka tidak bisa jalan karena kita ngobrol. Dan kita tidak aware, kita tidak sadar bahwa kita menyulitkan orang-orang yang ngantri di belakang. Tidak ada niat menyulitkan orang lain, tetapi sembrono. Kita tidak menyadari bahwa kita hidup di masyarakat. Apakah kita tidak menyulitkan mereka? Nanti orang yang di belakang kita, Pak, maaf Pak, yang ngantri di belakang banyak. Nanti dulu toh. Dia tidak merasa bersalah, malah tidak senang diperingatkan seperti itu. Nanti kalau kita tidak keluar, kita di rumah kita sendiri bagaimana? Anda tidak bisa hidup sendiri. Di rumah ada istri, ada anak, ada pembantu. Mau tidak mau kita harus mengendalikan diri, tidak mengendalikan mereka. Ada yang kelewat cerdik, pandai. Kalau kita satu hari tutup kamar, tidak kontak dengan yang lain, kan kita tidak menyulitkan yang lain, tahu kan? Tutup kamar, kunci, tidak kontak dengan yang lain. Hari ini saya tidak mau menyulitkan yang lain. Belum tentu. Istrinya gedor-gedor, anaknya gedor-gedor, pipi, papa, keluar makan, diam. SMS tidak dijawab, telepon tidak nyambung. Mereka gelisah loh. Kenapa? Ayah dari pagi tidak keluar, tidak mau makan. Jangan-jangan kolaps, jangan-jangan sudah mati. Bersembunyi di dalam kamar, dikunci sendirian juga akan menimbulkan dampak yang buruk kepada orang lain. Kalau saudara ingin mengurangi nafsu keinginan saudara, cara yang paling mudah adalah mengendalikan perilaku saudara. Mari kita mengendalikan perilaku kita sendiri, ucapan kita, perbuatan kita, tidak merugikan yang lain. Tetapi tujuan guru agung kita bukan hanya tidak merugikan orang lain, itu konsekuensi yang logis. Kalau kita tidak mengendalikan diri, kita merugikan orang lain. Dilihat dari segi sosiologis,
Tetapi dari segi spiritual, kalau kita mengendalikan diri kita, nafsu keinginan itu berkurang. Sakit spiritual itu mulai sembuh. Itulah ke dalam. Kalau yang saya uraikan tadi, konsekuensi logis itu dapat keluar. Secara sosiologis begitulah kalau Anda tidak mau mengendalikan perilaku Anda. Tetapi guru agung kita lebih menekankan kepada bagaimana menyembuhkan penyakit spiritual dengan mengendalikan diri. Karena dengan mengendalikan diri, mau tidak mau, keinginan itu harus dikurangi. Kalau Anda tidak mengurangi keinginan, perilaku Anda akan merugikan yang lain. Yang kedua, yang pertama mengendalikan diri. Yang kedua, membersihkan pikiran, membersihkan mental dengan meditasi. Kalau boleh saya memberikan komentar, membersihkan mental, membersihkan pikiran, meditasi, itu juga konsekuensi logis, bukan pilihan sukarela. Mengapa? Karena semua ucapan, semua perbuatan, semua keinginan, semua rencana, semuanya berasal dari pikiran kita. Anda bisa mengendalikan ucapan, mengendalikan perbuatan. Tapi kalau pikiran tidak dikendalikan, dibiarkan, tidak akan pernah berhasil. Mengendalikan ucapan, mengendalikan perbuatan, begitu lagi, melanggar lagi, begitu lagi, melanggar lagi. Saya ini kok sulit ya Pak, mengendalikan diri sendiri. Ya memang sulit, karena sumbernya dibiarkan. Sumbernya mana? Sumbernya pikiran itulah. Semua keinginan, rencana dari yang paling kecil sampai yang kompleks, datangnya dari pikiran. Sore ini hari Minggu tanggal 15, mulai jam 5 ada pejangan Dharma di Dharma Suci. Oh, saya mau ikut. Itu muncul di pikiran. Anda bisa duduk di sini, dimulai dari pikiran Anda dulu. Lalu sudah hari Minggu, oh ini sudah hari Minggu, oh ini sudah jam 4. Wah, harus siap-siap pergi. Tiba-tiba tidak mungkin. Kan orang bisa pandai berbuat spontan, iya. Tapi spontan itu pun didahului oleh pikiran. Meskipun cepat. Ingin apa saja. Ingin mengganti pekerjaan, ingin yang baik, ingin yang buruk, ingin apapun. Muncul dari pikiran. Kalau bukan dari pikiran, dari mana, saudara? Bisakah orang lain memberikan jawaban pada saya? Kalau bukan dari pikiran, dari mana? Tidak ada jawaban lain. Selesai bacaan Dharma ini, saudara mau langsung pulang? Ya, pandai saya mau langsung pulang, itu sudah ada di pikiran Anda. Kalau di Jawa Tengah, selesai mendengarkan ceramah Bante, saya mau makan kupat tahu dulu. Itu juga ada di pikiran dulu. Muncul di pikiran dulu, baru keluar mencari kupat tahu. Makan baru pulang. Apa yang tidak lewat pikiran? Apa? Tidak ada. Oleh karena itu, mengendalikan pikiran sebetulnya tidak bisa ditawar. Keharusan, kalau tidak mau menggunakan kalimat konsekuensi logis, keharusan moral untuk mengendalikan pikiran, membersihkan pikiran, mengarahkan pikiran yang benar, mengendalikan pikiran. Karena semua perilaku, tingkah laku, sepak terjang, rencana, cita-cita, keinginan muncul dari pikiran. Kalau bukan dari pikiran, dari mana? Karena itu membersihkan pikiran, memanage pikiran kita tidak bisa dihindari.
Kalau pikiran mulai bersih, maka akan timbullah kearifan, wisdom, kebijaksanaan. Dalam bahasa Pali, panya, dalam bahasa Sanskerta, prajna. Kalau kearifan kebijaksanaan itu sudah muncul dari pikiran yang mulai bersih karena meditasi, Anda akan mudah menyeleksi keinginan, mudah sekali. Kearifan kebijaksanaan tidak semata-mata dari mendengar ceramah, membaca buku. Itu pengetahuan intelektual. Kalau kotoran batin, kalau pikiran masih gemuruh, tidak pernah meditasi, pengetahuan intelektual itu tidak banyak menolong. Tahu itu buruk, dilakukan aja. Tahu itu nanti kena KPK, urusan nantilah. KPK itu kan masih kalah dengan akibat karma. Kalau akibat karma belum berbuah kan belum kena KPK. Ya kalau belum berbuah, kalau sudah berbuah bagaimana? Pengetahuan intelektual itu kadang-kadang bahkan sering tidak mempan untuk menghadapi nafsu keinginan. Kalau nafsu keinginan mulai padam, tentu persoalan akan berkurang. Dan untuk bisa menyeleksi nafsu keinginan yang tidak gampang itu diperlukan pertimbangan. Pertimbangan dengan wisdom, dengan panya, dengan prasnya yang berasal utamanya dari mental yang mulai bersih dengan meditasi. Membaca buku, belajar tidak cukup. Kalau belajar Dharma hanya secara intelektual, lulusan STAB itu mungkin lebih pintar dari kita yang duduk di sini. Sekolah tinggi agama Buddha, itu. Apalagi mungkin tidak hanya S1, sudah master, dia mengerti Dharma, bagus sekali, lebih bagus dari kita. Tapi itu pengetahuan intelektual. Tripitaka mungkin sudah dibaca semua, tapi itu intelektual. Tidak ada usaha membersihkan batin dengan meditasi, pengetahuan itu tidak banyak bermanfaat. Kalah dengan nafsu keinginan. Apalagi pengetahuan itu abstrak. Nafsu keinginan itu lihai sekali, pintar sekali. Cari alasan itu pintar sekali. Yang tidak masuk akal menjadi masuk akal. Mencuri, korupsi itu jadi masuk akal semua. Jadi logis semua. Karena nafsu keinginan itu pandai mencari alasan. Belajar buku, mendengarkan khotbah, ceramah memang perlu. Tetapi tidak bisa diandalkan untuk mengatasi penyakit spiritual. Hanya wisdom, hanya pengetahuan yang muncul dari batin yang mulai bersih dengan meditasi baru punya kekuatan untuk menghadapi nafsu keinginan. Itulah cara yang diberikan oleh Guru Agung kita. Tidak ada jalan lain. Ibu, bapak, dan saudara, inilah Dharma. Inilah jalan untuk mengatasi penderitaan, persoalan, masalah, dan segala macam kehidupan ini yang sudah diberikan oleh Guru Agung kita. Tidak ada lain. Apanya yang sulit, saudara? Apanya yang sulit untuk memahami? Marilah kita latihan. Sonder latihan tanpa latihan. Jangan harap kita akan sembuh. Siapa yang membuat penderitaan? Kita sendiri. Siapa yang membuat kita tidak menderita? Kita sendiri, saudara. Dan Guru Agung kita sudah memberikan cara bagaimana mengatasi penyakit spiritual itu. Memang tidak radikal, tetapi harus dimulai sekarang. Kalau Anda tidak memulai sekarang, nanti penyakit spiritual itu menjadi kronis.
Kalau penyakit spiritual itu menjadi kronis itu lebih sulit lagi disembuhkan. Seperti sakit-sakit fisik yang tidak bisa disembuhkan, kronis ya, sulit disembuhkan. Demikian juga sakit spiritual kita. Kita harus mulai sekarang. Memang nafsu keinginan kita belum sempurna kita atasi, tapi paling tidak kita mengurangi. Nafsu keinginan makin berkurang. Selektif. Mempunyai keinginan tetapi diseleksi, ditimbang dulu dengan benar. Nafsu keinginan yang hanya berdasarkan wisdom tidak akan membawa penderitaan. Tetapi nafsu keinginan yang menjadi nafsu karena ada keserakahan, ada kebencian, akan menjadi penderitaan. Dan mari kita memulai mengatasi diri kita sendiri dengan mengendalikan perilaku, mengendalikan pikiran kita dengan meditasi, sehingga muncul kearifan, sehingga bisa menyeleksi keinginan kita, mengurangi penderitaan. Hidup kita akan lebih bahagia, lebih baik. Sudah lama saya berbicara. Sudah jam 7 kurang 1 jam lebih. Saya harus menyelesaikan uraian ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia Bante Panyawaro. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Nanti bagi bapak-bapak ibu-ibu yang kalau bertanya secara langsung mungkin masih ragu-ragu, bisa menulis di kertas yang disediakan panitia, silakan disiapkan. Nah kemudian sebelum kita masuk sesi tanya jawab, nanti akan ada persembahan lagu lagi dari adik-adik SMA Dalam Suci. Kemudian ada beberapa poin yang bisa saya catat di sini mengenai 3 penyakit ini. Ternyata 3 penyakit yang dimaksud Bante di sini adalah penyakit fisik yang sudah sama-sama kita ketahui dan juga kita tahu di mana kita harus menyembuhkan. Kita tinggal datang ke dokter. Kemudian yang kedua, penyakit mental, kita juga sudah tahu tempatnya walaupun kita belum pernah periksa juga. Kalau di Jakarta ada di Grogol itu, kalau mungkin mau periksa kita sakit mental atau enggak. Dan kemudian yang ketiga, ini yang paling penting karena apa yang disebut sebagai penyakit spiritual. Kemana kita harus mencari dokternya? Tidak jauh-jauh, ternyata diri kita sendiri. Semuanya berawal dari pikiran, dan untuk bisa menyembuhkan itu kita perlu suatu keterampilan untuk memanage pikiran kita itu, sehingga kita bisa melakukan seleksi terhadap apa yang tadi Bante sebutkan, merayu ulung yang namanya nafsu keinginan yang akan terus merayu kita tanpa kita sadari. Baik, kalau sudah ada yang siap, nanti kita mulai dengan 5 penanya. Karena keterbatasan waktu mungkin 5 dulu Bante ya. Dan pada adik-adik yang akan mempersembahkan lagu yang berjudul Nirwana, saya persilahkan. Silakan, inilah adik-adik dari SMA Dharma Suci, Nirwana. Sebelumnya saya ucapkan kepada Yang Mulia Bante Panyawaro, kepada Yang Mulia Suhu Chungkai, kepada Yang Mulia Suhu Prasna, kepada Yang Mulia Suhu Pati, kepada Yang Mulia Suhu Pipit, serta Pak Andri Mangso. Sebelumnya saya ucapkan Namo Buddhaya. Hari ini kami dari SMA Dharma Suci akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Nirwana. Selamat menikmati.
Dharma Suci. Jadi setelah mendengarkan ceramah Dharma, tepat sekali kita sudah mencapai nirwana. Dan untuk penanya, ternyata saya mendapat pengumuman dari panitia bahwa ada pesta diskon. Jadi hanya 2 penanya hari ini yang diperkenalkan karena keterbatasan waktu. Baik, silakan dari ya Ibu yang berbaju coklat. Kemudian saya ada pegang 1 pertanyaan di sini. Kalau belum ada yang mau bertanya lagi, saya akan bacakan pertanyaannya. Silakan Ibu. Nama budaya Bante Panya. Nama budaya untuk kalian juga. Kalau saya cukup baik ya bisa menjadi penanya pertama yang untuk Bante. Bante, saya mau bertanya ya, agak sedikit keluar dari jalur yang tadi Bante, karena yang tadi saya pikir sudah paparannya sudah cukup dalam dan jelas sekali. Bagaimana, pertanyaan saya adalah bagaimana pandangan pengertian Tuhan Yang Maha Esa dalam ajaran agama Buddha? Itu saja, terima kasih. Karena pertanyaan satunya sudah di tangan Bante, jadi kita langsung saja. Penanya mempunyai hak, mempunyai keluasan untuk bertanya, apalagi sudah dipersilahkan oleh pembawa acara. Tetapi mungkin penjawab tidak cukup pandai untuk menjawab pertanyaan itu. Saya ingin menunda waktu karena pertanyaan yang disampaikan itu bagaimana pandangan ketuhanan yang Maha Esa menurut agama Buddha. Tentu itu tidak cukup dijawab dengan 5 atau 10 kalimat. Itu memerlukan uraian. Dan uraian itu uraian yang filosofis. Tidak bisa dikatakan A atau B, begini atau begitu. Oleh karena itu saya mohon maaf, kali ini mungkin saya harus menunda jawaban untuk itu. Mudah-mudahan dalam pertemuan Dharma yang lain, apalagi dalam audiens yang lebih kecil dan kemudian mempunyai pengetahuan dasar Dharma dengan baik, maka akan lebih memudahkan untuk memberikan penjelasan. Karena memang pandangan Buddhis ini sering tidak sama dengan pandangan-pandangan yang sering kita dengar dalam keseharian. Saya ingin mengambil satu contoh saja, tidak menjawab tetapi mungkin ada kaitannya, bisa menjawab ala kadarnya pada pertanyaan dari pertanyaan itu. Pandangan umum, saya tidak mengacu kepada sistem kepercayaan tertentu. Sejak zaman guru agung kita, pandangan umum itu adalah kalau kita sakit, kalau usaha gagal, kalau rencana banyak halangan, apalagi sampai timbul bencana, pandangan umum mengatakan itu adalah hukuman. Atau mungkin yang lebih ekstrem lagi, kutukan. Dihukum kita. Karena itu kita menderita, kita sakit, terkena musibah, bencana, dan lain-lain. Nah, kalau kita maju, kalau kita bahagia, bertambah baik, itu berkah. Hadiah, imbalan, atau rahmat.
Sehingga sejak zaman guru agung kita sampai sekarang, banyak yang berpikir hadiah atau hukuman, hukuman atau hadiah, hadiah atau hukuman, hukuman atau hadiah. Kalau Anda maju berhasil, itu berkah, itu berkah, itu hadiah. Kalau banyak sakit, banyak rintangan, itu hukuman, itu hukuman. Jadi berpikirnya hanya antara hadiah dan hukuman, hukuman atau hadiah. Pada saat guru agung kita memberikan khotbahnya yang pertama, 2600 tahun yang lalu, pengertian itu seperti dijungkir balikkan. Semua kesulitan, semua penderitaan itu akibatnya kita sendiri. Bukan hukuman, bukan kutukan. Dan kalau kita sukses, kalau kita berhasil, kalau kita maju, itu juga akibat dari keuletan, kesungguhan, semangat, dan kemampuan kita. Sehingga Anda mau maju atau mau mundur, terserah Anda. Harus diingat, maju itu bukan yang tampak. Apa artinya yang tampak? Materinya banyak, fasilitasnya banyak. Kalau di dalam hatinya penuh dengan ketegangan. Maju dalam pengertian Buddhis bukan hanya materi. Itu dikenal dengan hukum karma. Semua perbuatan akan berakibat. Seandainya perbuatan tidak berakibat, sangat enak. Siapa yang tidak senang perbuatannya tidak berakibat? Melakukan yang buruk-buruk dan lain-lain tidak ada akibatnya. Tetapi melakukan yang baik-baik juga mungkin tidak ada hasil. Orang tidak akan bertanggung jawab kalau perbuatannya tidak memberikan konsekuensi, tidak berakibat. Hukum karma akan berlaku pada semuanya. Hukum karma tidak hanya berlaku pada umat Buddha saja. Kalau saya memberi, orang lain akan berterima kasih pada saya. Itu juga hukum sebab akibat. Kalau negara ini banyak pejabat yang korupsi, itu tidak pernah akan maju. Jepang punya apa?